Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribut soal parkir, warga negara Rusia menganiaya warga di Uluwatu, Badung. Warga desa Padang Bayi Karangasem kreatif mengolah sampah dengan membakarnya menjadi abu. Berwisata ke air terjun Yeh Bulan yang asri dan sejuk di Tembuku, Bangli. Pindekan atau baling-baling ini kadang luput dari perhatian banyak orang. Padahal pindekan atau baling-baling tradisional merupakan salah satu bagian dari budaya Subak Bali yang hingga kini masih bertahan. Pindekan biasanya banyak ditemukan di area persawahan. Petani menggunakannya untuk mengusir hama. Terlepas dari fungsinya, pindekan adalah produk kerajinan Bali yang sudah dikenal luas. Perajin pindekan bisa ditemui di Desa Lukluk, Badung. Mereka membuat pindekan dengan kualitas yang baik dan bagus, sehingga terkenal hingga keluar Bali. Saya sendiri orderan yang ambil pindekan dari sini, yang sampai membeli di sini, itu sampai ke Banyuwangi. Biasanya bulan yang paling rame pas bulan Juni, masa-masa angin, event-event yang lagi banyak rame event. Ini sebagian besar penggemar ya beli ya, penghobi ya. Ya, penghobi. Walaupun dia nggak bisa buat, tapi penggemar tetap dia bermain gini juga. Selain sebagai pengusir hama, banyak juga orang yang membeli pindekan sebagai permainan atau hobi. Mereka menyukai bentuk dan suara atau nada yang dihasilkan. Para penggemar pindekan biasanya mulai memesan pindekan pada bulan Juni saat musim angin kencang. Kalau prosesnya cepat, tapi proses pengeringan kayunya yang lebih lama. Ini menggunakan kayu masalahnya. Kayu apa beli? Ya bisa waru, banyak jenis kayu yang bisa dipakai untuk pindekan. Selain waru apa lagi beli? Waru ada, bayur, bendenu juga bisa, kamper juga bisa. Apalagi ya banyak jenis kayu yang bisa. Tapi intinya paling umum pakai waru, kayu waru. Pengerjaannya nggak sampai 4 jaman, nggak sampai. 4 jam ya. Ya sebentar. Yang lama cuma proses kering kayu. Pindekan sebagian besar menggunakan bahan baku kayu jenis waru dengan proses pengerjaan kurang lebih 4 jam. Harga pindekan juga beragam, ada yang Rp300.000, ada juga yang mencapai 1,5 juta per batang pindekan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kunci nikmatnya secangkir kopi ditentukan seorang barista yang meraciknya. Ini sudah menjadi pakem yang dipegang coffee shop atau kafe dimanapun. Belum lama ini barista terbaik di tanah air berkumpul di salah satu kafe di kawasan Kuta untuk menunjukkan kebolehannya dalam meracik kopi. Mereka adalah barista yang lolos seleksi di babak sebelumnya dengan menyingkirkan banyak barista dalam kompetisi ini. Kali ini untuk menjadi jawara di ajang ini, mereka ditantang tidak sekedar mampu menyeduh secangkir kopi, tapi juga harus menaklukkan 2 tantangan, yakni menciptakan seni latte yang indah dan membuat minuman kopi berbahan susu gandum dan campuran kopi. Kedua tantangan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 8 menit. Juri menetapkan penilaian yakni rasa, kualitas foam, pola atau pattern seni, hingga teknik dan kebersihan. Dan bila lolos di tahap ini, mereka ditantang membuat susu gandum dan campuran kopi. Tantangan kedua ini menuntut peserta lebih kreatif dan inovatif.
kita menilai kemiripan dari contohnya, terus kemudian harmoni sama kontras dari susu dan espressonya, and juga secara profesionalisme dia yang untuk menghadirkan kopi tersebut ke depan juri. Itu tantangannya apa sih? Tantangannya itu susu, bukan susu sapi, jadi dia dari gandum susunya, itu yang membuat challenge sekarang. Seperti itu. Kesulitan nggak ini mempergunakan bahan-bahannya? Lebih sulit dari susu sapi biasa atau susu rice milk pasteurized. Itu karena apa itu kesulitannya? Karena sulitnya di microfoamnya. Wah, tantangannya nomor satu sih patternnya. Bikin kaget tuh patternnya tuh. Terus yang kedua, karena kan kita pakai susu oat kan, itu sangat susah karena kita harus tahu ketebalan foam sama suhunya. Itu yang bikin kita agak susah lain lah dari yang lain. Pemenang kompetisi akan mendapatkan hadiah uang ratusan juta rupiah ditambah sebuah mesin pembuat kopi. Kompetisi barista ini merupakan yang terbesar di Indonesia dan diharapkan bisa memperkenalkan beragam jenis kopi di tanah air dan menjadi ajang para barista untuk berbagi pengalaman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Bangli memiliki kekayaan alam yang seolah tidak ada habisnya untuk digali. Di Desa Jehem Kelot Tembuku, Bangli, ada satu tempat wisata yang masih asri dan belum banyak dikunjungi orang, yakni air terjun Yeh Bulan. Tempat wisata ini tergolong baru dan wisatawan yang datang pun masih bisa dihitung dengan jari, sehingga suasana masih sepi dan bersih. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 40 meter menuruni anak tangga. Lokasi Yeh Bulan diapit tebing tinggi dan pepohonan yang lebat, sehingga terasa sunyi dan hanya suara air terjun yang terdengar. Karena sunyi, di lokasi ini juga ada tempat pengelukatan alami, di mana pengunjung bisa memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Air terjun Yeh Bulan tidak terlalu tinggi, sekitar 20 meter, namun airnya masih sangat jernih. Honestly, senang banget, bahagia banget, bersih, nature-nya benar-benar naturalnya itu asli, gak kepingin pulang. Jadi kebetulan juga sekalian melukat ya, karena adiknya bilangan bisa melukat, ya saya benar-benar ngerasa lahir batin tuh sekarang jernih, sejernih airnya. Berarti ini baru pertama kali? Pertama kali, ini pun gak sengaja. Karena tergolong masih baru, Yeh Bulan masih perlu banyak penataan agar bisa menarik banyak wisatawan. Saat ini rata-rata wisatawan yang datang antara 30 hingga 50 orang, tergolong masih sedikit dibanding luas area wisata. Dengan potensi destinasi alam yang kita lihat harus kita kembangkan. Dan juga pesona air terjun di sini terkait dengan alam, tempat pengwisatan, semua ada di sini. Mudah-mudahan dengan perkembangan ini bisa akan memberikan penghasilan bagi generasi muda kita terutama di Desa Jawa. Yeh Bulan adalah tempat wisata, perpaduan wisata alam dan spiritual. Dan sebagian besar pengunjung menikmati suasana alam yang masih asri, yang saat ini sudah mulai sulit ditemukan di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.